Ini adalah komputer 100 ribuan yang saya beli dalam keadaan mati di marketplace lokal. Komputer ini bisa digunakan apa? Yuk kita bahas. Komputer ini sudah lama ya saya beli, tepatnya bulan Juni tahun ini ya, 2024. Saya membelinya di Facebook Marketplace lokal ya. Lokal saya di Bandung. Untuk spesifikasinya adalah casing standar Office, power supply merek ePro 450 watt standar ya power supply-nya. Untuk storage-nya adalah hard disk dengan merek WD, kapasitasnya 160 GB, RAM-nya merek Samsung 2 GB DDR3 1333 MHz, satu keping aja. Motherboard-nya merek Foxconn dengan soket AM3 dengan modelnya A76ML strip K3.0. Prosesornya atau CPU-nya adalah Athlon X2 240 2 core 2 thread dengan base clock-nya 2,8 GHz dan TDP-nya adalah 60 watt. GPU-nya adalah Nvidia GT 220 atau 220 ya dari MSI dengan spesifikasi 512 MB DDR2 128 bit. Chipnya adalah Hynix. Nah, ini pertama kita lakukan pembersihan dulu ya, karena keadaannya seperti yang kalian lihat ya, kotor. Oke, setelah itu saya copot semuanya dari case-nya supaya gampang dalam pengecekan sama ya pengecekan lah dan misi penyelamatan inilah. Oke, kita coba nyalakan sekarang. Apakah bisa nyala? Saya hubungkan yang penting dulu ya, yaitu prosesor, fan, dan RAM. Dan ya, berhasil. Yes, berhasil ya teman-teman ya. Nyala. Jadi ini komputer mati dibeli ya, jadi nggak tampil gitu ya, dan sekarang nyala. Memang seperti itu ya, bisa ya teman-teman ya, tinggal dibersihkan aja, biasanya itu bisa pulih gitu, bisa nyala kembali, bisa masuk ke BIOS ya, kan ke BIOS, ke tampilan awal gitu, sudah terbaca semua, CMOS-nya udah terbaca, RAM sama prosesornya ya. Setelah itu saya coba hubungkan GPU-nya nih, kelihatan secara fisik ya teman-teman, nggak ada masalah sih, nggak ada yang copot atau apa ya. Oke, kita hubungkan di PCI slotnya. Oke, kipasnya nyala ya, nyala di prosesor sama di GPU-nya. Oke, nyala. Oke, semuanya nyala. Nah, tapi ada yang aneh nih di tampilannya. Lihat, tampilannya berwarna biru nih. Nih perbandingan tanpa GPU sama GPU-nya ya. Di tampilan awal aja di tulisan tuh. Tuh, yang tanpa GPU warnanya normal ya, putih gitulah tulisannya. Ini pakai GPU malah biru. Ya oke, nggak apa-apa lah. Sekarang kita sambungkan harddisknya ke komputer ya. Dan ternyata booting ya. Tentu aja masuk ke Windows, karena sebelumnya udah saya instalkan Windows 10 ya di harddisknya. Karena Windows sebelumnya itu Windows Vista. Oke, dan ya lagi-lagi tampilannya masih biru ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita lakukan tes dengan tampilan seperti ini saja dulu ya. Untuk troubleshooting VGA-nya, gimana caranya supaya nggak biru lagi atau gimana ya, nanti mungkin di video selanjutnya ya. Oke, pertama-tama tampilannya masih seperti belum terinstall driver ya kayaknya. Lihat tuh tampilan masih kotak begitu ya. Ya, oke. Walau di device manajernya sih ada terbaca GT220. Untungnya saya sudah download drivernya dan setelah itu saya instalkan dan berhasil terbaca ya tampilannya. Jangan lupa setelah install driver restart teman-teman ya, biar kebaca driver barunya. Oke, setelah itu saya cek soundnya ya, karena di sebelah kanan itu bisa lihat, teman-teman lihat ya tampilannya X. Saya hubungkan pakai earphone sama speaker, ternyata nggak kebaca, nggak nyambung sama sekali. Saya cek soundnya nggak ada, walaupun drivernya sih terinstall ya. Kayaknya sih chip soundnya yang rusak di motherboard ini. Ya jangan khawatir sih, sebenarnya sih gampang ya membuat motherboard ini ada suaranya. Tinggal kita beli USB to sound aja sih, harganya terjangkau juga. Tapi kali ini saya nggak pasang karena belum beli ya. Oke, sekarang kita lihat performanya ya, mulai dari sintetik dulu. Oke, pertama adalah Cinebench R15 ya, jadi ngetes CPU-nya. Hasilnya adalah skornya ya, poinnya adalah 127 dengan suhu 55 derajat maksimalnya ya. Masih jauh dari thermal throttling-nya yang biasanya di atas 85-90 lah. Jadi untuk perbandingan prosesornya ya, CPU-nya dibandingkan dengan Rakuten 1 juta di video sebelumnya itu 200 poin ya, jadi lumayan jauh sih perbandingannya. Oke, setelah itu storage-nya ya masih menggunakan hard disk di kecepatan SATA 2 nih terbacanya. Jadi maksimalnya harusnya 300 MB per second ya. Power count dan hours-nya masih terbilang rendah ya, antara di reset atau memang komputernya jarang digunakan gitu ya dari pemilik sebelumnya, kita kan nggak tahu ya. Dan kecepatan yang didapat ya ternyata cuma segitu aja ya. Menurut saya ini kecepatan di bawah standar sih, 50% dari hard disk pada umumnya. Jadi kalau dari pengalaman saya sih hard disk itu bisa kecepatan 100 ke atas lah, 120, 150, hampir 200 itu masih bisa lah. Nah, penyebab
penyebab risknya kayak gini nih antara umurnya atau lagi-lagi mungkin karena tipenya gitu ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, itu di bawahnya ada jenisnya green power ya, yang mungkin ini lebih hemat daya, jadi ngebuat si performa harddisknya emang rendah gitu. Setelah itu kita benchmark GPU-nya ya dengan Naven Uni Engine dengan preset basic ya. Angka yang didapat adalah segini. Oke, dengan suhu mencapai 57 hingga 58 derajat Celcius. Masih dibilang tidak terlalu panas lah ya, aman lah. Oke, kalau dibandingkan sama yang rakitan di video sebelumnya ya jauh ya. Rakitan video sebelumnya tuh presetnya custom dan nggak basic ya, ada yang high dan itu dapat performanya masih lebih bagus gitu, jadi bisa dibilang jauh lah. Nah, di video ke depan mungkin saya akan sertakan benchmark game ya, yang tentu saja sesuai dengan kemampuan GPU-nya ya. Jadi bisa berikan saran game apa yang cocok untuk benchmark rakitan entry level gitu. Untuk sekarang belum ada ya teman-temannya untuk benchmark game karena gamenya belum ada. Oke, kali ini kita ke power consumption-nya ya. Dalam keadaan benar-benar mati tapi colok ke listrik ya. Didapat idle-nya 3,3 ya, sama seperti rakitan sebelumnya juga sama ya, 3,3 untuk idle-nya. Namun pada komputer menyala ya, dalam kondisi komputer menyala idle di desktop nih, wattnya itu mencapai 75 watt. Lumayan jauh perbandingannya dengan rakitan yang sebelumnya ya. 40-50 watt lah. Jadi ada perbedaan 20-an watt. Nah, sekarang ketika CPU full load, power consumption-nya adalah 118,1 watt. Ya, jadi CPU load 100% ya. GPU-nya nggak dipakai. Dan kalau full load CPU sama GPU-nya dipakai 100%, berjalan maksimal, menyalakan 2 tes bersamaan ya. Power consumption-nya bisa sampai 136,3 watt. Nih, berikut saya cantumkan ya biaya listrik per bulannya. Oke, bagi teman-teman yang memang budgetnya setipis ini, bukan berarti kalian tidak bisa upgrade ya. Memang upgrade-nya nggak sebanyak yang 1 jutaan, tapi ini masih bisa di-upgrade lah. Ini masih bisa di-upgrade diantara lain dengan cara merubah storage-nya menjadi SSD, ya, RAM-nya 4GB DDR31 keping, power supply dengan power pin ya, EGA kelas GTX seri 7, 9, atau 10, dan CPU-nya bisa memilih Athlon X4 ataupun Phenom X6 dengan 6 core ya. Oke, jadi konklusi dari video ini adalah bagi teman-teman yang memang budgetnya tipis sekali ya, terutama pelajar ya, rakitan seperti ini cocok sih, karena di samping murah, kalian juga bisa bereksperimen dengan bebas tanpa takut kehilangan uang yang besar. Apalagi kalau kalian masih tinggal sama orang tua ya, jadi belum membayar listrik, jadi konsumsi daya masih belum jadi kekhawatiran kalian nih, walau tinggi. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk membeli komputer bekas di daerah kalian bila ingin mendapatkan komputer dengan spesifikasi tinggi dengan harga lebih terjangkau. Apalagi nih ya, ketika kita beli komputer mati ya, dengan harga murah ya, terus kita bisa ngidupin kembali itu, wah, rasa satisfaction-nya itu loh enak sekali ya. Ya seru lah kalau misalkan kita beli sesuatu yang rusak gitu, kita perbaikin sendiri, itu seru lah rasanya. Pasti yang ya teman-teman yang rakit komputer relate lah sama perasaan seperti itu. Jangan lupa like bila video ini bermanfaat, komen, dan share video ini supaya teman-teman kalian tahu juga kalau budget 100.000 itu juga bisa dapat komputer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.